Selamat siang teman-teman sedama. Namo Omitofo. Hari ini tanggal 7 Mei 2020 kita secara nasional mengadakan hari peringatan Waisak 2564 BE. BE singkatan dari Buddha Era atau waktu Sang Buddha. Mari kita bersama-sama memuliakan nama Sakyamuni Buddha. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Sekali lagi selamat siang teman-teman sedama. Sudah 1 bulan lebih kita tidak bertemu. Kebetulan hari ini adalah hari peringatan Waisak yang jatuh pada hari Kamis tanggal 7 Mei. Jadi saya merencanakan untuk mengadakan ceramah live pada hari ini. Semoga keadaan Anda semua sehat-sehat dan baik-baik saja. Perayaan Waisak pada tahun ini memang agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena di negara kita sedang terjadi wabah virus corona COVID-19. Jadi kita harus mengikuti anjuran pemerintah untuk mengadakan ibadah masing-masing di rumah sendiri-sendiri. Dengan tidak kalah hormat dan hikmatnya, kita akan melakukan ini di rumah masing-masing. Untuk pembukaan, mari kita membacakan mantra Mahakaruna Dharani atau Tapaico. Mari silakan Anda semua beranjali. Namo Holai Tanat Wolaye. Namo Aliye Palu Ceti Sefolaye Putih Satwa Poye Moho Satwa Poye Moho Jaluni Jaye Om Sapola Fwai Sutana Tansye Namo Sicili Twa Imang Oliye Palu Citi Sefola Leng Topo Namo Nalai Jingze Sili Moho Puto Sami Sapoho Tanto Supong Asuryin Sapo Satwo Namo Po Satwo Namo Po Chiamo Vateto Tam Ceta Om Apo Lusi Luciati Jalati Isili Maha Puti
satu sapo sapo molai molai mosi mosi li tuo yin jilu jilu jiemeng dulu dulu fase yeti moho fase yeti tuo lai bilini sefo lai jela jela mama fa molai motili isi isi sena sena ola sen fola seli fasa fasen fola seye holo holo molai holo holo sili salai salai sili sili solo solo potie potie potoye potoye nitilie nalai jingze dili senina boye mona saboho sitoye saboho moho sitoye saboho sitoyo isafolaye saboho nalai jingze saboho molai nalai saboho sila sun amo zeye saboho sapo moho asitoye saboho zejila asitoye saboho Patwa mo jie sitoye saboho nalai jingze po jia lai saboho mo poli sen jie lai saboho namo hualai tana dola ye namo oli polu citi sepolai saboho amsi tientu mantola patoye saboho. Selamat siang teman-teman sedama, namo Om Topo. Walaupun dalam keadaan seperti ini, yang paling penting kita bisa menenangkan diri kita sendiri walaupun dalam keadaan sulit. Dan mungkin sebagian ada juga yang dihantui rasa ketakutan, kegelisahan, dan juga bahkan keputusasaan. Marilah kita sebagai umat Buddha lebih mendekatkan diri lagi kepada Yang Triratna dengan cara lebih rajin lagi mengadakan ibadah di rumah seperti yang biasa kita lakukan bersama-sama di wihara. Kita membacakan sutra dan mantra. Membaca sutra untuk menambah kebijaksanaan kita atau pengetahuan kita tentang agama. Membaca mantra untuk kekuatan kita, ya, agar diri kita lebih dekat dengan para pelindung, agar diri kita selalu merasa tenang dan aman. Dengan demikian, di rumah
atau diwihara posisinya sama aja, ya, nggak ada perbedaan, karena kita melakukannya dengan sungguh-sungguh hati, melakukannya dengan pikiran yang tenang, melakukannya dengan cara-cara yang benar, sehingga perasaan kita, bahkan kita bisa memvisualisasi kita sedang berada di wihara, bahkan kita bisa lebih fokus, ya, karena kita baca sendiri, kita bisa memilih mana yang kita suka, mantra dan sutra, ya, misalnya tadi kita sudah baca Tapecho dibaca dengan sebanyak-banyaknya, mampu meningkatkan kekuatan keyakinan diri kita. Dengan membaca Tapecho sebanyak-banyaknya, kita bisa mengundang para Dharmapala atau Dewa Pelindung Dharma untuk bersama-sama melindungi diri kita. Dengan demikian, kita selalu dalam perasaan lebih tenang, lebih aman, dan lebih nyaman. Kita belum tahu masalah musibah ini sampai kapan berakhir. Tapi kebetulan hari ini kita dengan merayakan peristiwa Waisak tentang kelahiran, pencerahan, dan parinibbana, semoga dengan doa yang nanti kita panjatkan, kekuatan, kebijaksanaan para Buddha dapat mengeliminir virus yang sedang melanda. Tapi yang terutama adalah ketenangan kita. Kita harus tenang dalam menghadapi segala sesuatu yang menyusahkan, ya. Mungkin ada sebagian yang bertanya, bagaimana sih mana bisa tenang kondisinya seperti ini? Di rumah kita seolah-olah merasa dikurung. Bagaimana kita cara menghadapinya? Perhatiin, walaupun kita dihimbau oleh pemerintah agar stay at home, tapi kita harus bisa pikiran kita tidak ikut terkurung. Pikiran kita bisa menciptakan segala sesuatu, hal-hal yang baik-baik. Contohnya, beribadah setiap hari, ya, kalau yang di rumah ada altar, kasih persembahan minimal dupa, lalu kita baca mantra. Kalau sempat baca sutra sambil dipelajari. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, boleh WA bertanya, ya, kepada saya. Jadi kita walaupun badan terkurung, tapi pikiran kita bisa bebas dan bisa mengatasi rasa kesulitan, ya. Jadi kita bisa dengan bebas berkomunikasi lewat WA, ya, bahkan sebagian bisa melalui video call, ya. Jadi boleh kita tanya jawab di sana, kalau ada yang nggak paham boleh ditanyakan, ya. Dan bagaimana misalnya mengatasi rasa gelisah, rasa stres karena kita nggak bisa
happy seperti biasa. Ya, biasanya yang suka habis ibadah dari wihara kita makan ke restoran atau kita pergi ke mall atau nonton bioskop. Ya, sekarang sudah nggak bisa kita lakukan, tapi bisa dengan cara yang lain, dengan cara supaya kita lebih mendekatkan diri kepada agama kita. Ya, anggap aja kita sedang retret, ya, sedang melakukan meditasi, sedang melakukan inti daripada ajaran agama kita. Ya, jadi nanti setelah selesai ini mungkin kita lebih paham dan lebih maju dalam pengetahuan agama Buddha. Ya, belajar seperti yang setiap minggu kita kebaktian memakai sutra. Ya, sutra itu kita baca berulang-ulang. Ya, pasti Anda nanti akan ketemu sesuatu yang Anda kurang paham. Ya, dari situ bisa bertanya kepada saya atau kepada yang lainnya. Ya, jadi kita bisa mengerti semuanya. Pesan saya, jangan dibawa stres, harus rileks, tenang ngadepin segala musibah. Ya, caranya seperti yang tadi saya sudah katakan. Ya, kalau yang hobi membaca mantra dan sutra, bacalah yang lebih banyak daripada biasanya. Ya, sambil kita pelajari, pahami, mana yang kita belum ngerti, boleh bertanya. Supaya kita setelah bebas dari musibah ini, malah kita menjadi lebih tangguh, kita menjadi lebih paham, ya, dengan ajaran Buddha. Ya, karena beliau sudah dari dulu sudah mengatakan, ya, jadi kita harus melatih mudita dan upeksa. Mudita, ya, jadi kalau ada yang berkemampuan lebih, kondisi sekarang memang sulit, ya, kita bisa berbagi dengan orang-orang di sekitar kita yang kurang mampu. Ya, kita berbagi agar supaya mereka juga ikut merasakan sedikit kebahagiaan, ya, sedikit kelonggaran dari kesulitannya. Ya, kalau kita mampu, kita berbagi, misalnya sembako, ya, makanan dan minuman, atau mungkin sekedar sedikit uang. Dengan demikian, dalam keadaan terkurung, kita juga bisa melakukan kebajikan. Ya, karena kebajikan nanti akan mendatangkan ketenangan batin kita dan juga mungkin pahala rezeki kita selanjutnya. Bagaimana caranya? Ya, sedangkan kita sekarang nggak bisa kemana-mana. Ya, seperti yang saya lakukan, ya, nanti saya kirim gambarnya. Saya kontak ke Yayasan Buddha Suci untuk dikirim berapa dus daai mie. Ya, kebetulan sekarang bulan puasa, jadi setiap seminggu sekali kita bagikan daai mie dan mungkin nanti beras. Ya, kita saya bagi-bagikan untuk mereka yang sedang menjalankan puasa. Dan buat kita, apa untungnya? Apa
manfaatnya. Yang pertama, jadi ketika mantra dan sutra kita bacakan menyambung dengan kebajikan kita akan mempunyai satu kekuatan, satu hal yang bisa kita limpahkan, ya, limpahkan baik kepada keluarga kita atau untuk diri kita sendiri, dan juga untuk semua masalah. Ya, mudah-mudahan dengan kebajikan yang kita lakukan, kita juga bisa membantu mendoakan agar Corona COVID-19 ini dapat segera berakhir. Jadi kita mengkontribusi, ya, menyumbangkan kebaikan lewat pahala kita. Seperti yang saya lihat kemarin baru berita, ya, di Bodhgaya terjadi angin ribut yang gak seperti biasanya. Ya, Bodhgaya adalah tempat waktu yang Buddha Gautama mencapai pencerahan, ya, sampai dia menjadi Buddha. Tapi sebelum menjadi Buddha ada satu pertarungan, ya, antara kebaikan dan kejahatan, ya, pertarungan antara Guru Buddha Gautama dan Dewa Mara, ya. Kita menyebutnya Dewa Mara, ya, karena beliau juga selalu mengganggu orang yang akan melakukan kebajikan. Ya, di sana sekarang kelihatannya terjadi lagi pertarungan, ya, sehingga katanya tempat-tempat di Bodhgaya terserang angin topan dan pada rubuh. Ya, itu semacam seperti dulu ketika Buddha Gautama mencapai pencerahan dan ingin dibatalkan, ya, oleh Dewa Mara, ya, diserang dengan ribuan tentaranya dan diserang dengan berbagai macam senjata, ya. Tapi yang Buddha Gautama hanya berlindung pada penyempurnaan Sat Paramita. Sat Paramita artinya 6 parami yang telah disempurnakan oleh beliau. Ya, seperti yang sering saya sebutkan, Sat Paramita yang pertama adalah dana, keikhlasan memberi. Ya, beliau telah sempurna melakukannya. Kenapa dibilang sempurna? Beliau mengorbankan kehidupannya yang mewah, ya, yang bahkan akan mewarisi tahta kerajaan, ditinggalkan olehnya demi untuk menemukan satu pencerahan agar supaya bisa menyelamatkan umat manusia. Yang kedua, sila atau kemoralan, ya, dia telah menunjukkan moral yang sempurna dalam kehidupannya. Jadi itu perbuatannya perlu dicontoh oleh semua umat. Yang ketiga adalah wirya. Wirya artinya semangat. Semangat pantang mundur, gak pernah nyerah sebelum menemukan apa yang dicita-citakannya, yaitu penerangan sempurna, walaupun dengan berkorban jiwa dan raganya. Yang keempat, kesanti, yaitu kesabaran. Ya, beliau sabar menghadapi segala hal. Jadi dengan kesabarannya sehingga menimbulkan keberhasilannya. Yang kelima adalah dhyana. Dhyana artinya
ketenangan dalam meditasi, ya. Tidak terganggu, terusik oleh hal-hal yang lain, dia tekun dalam dhyana sehingga sampai mencapai hasil. Yang keenam adalah pana, kebijaksanaan atau prasnya. Ya, prasnya pasti dipunyai setelah orang menjalani 5 parami ini, ya. Jadi prasnya atau kebijaksanaan sebenarnya artinya zhihui atau kepintaran yang tinggi, pengetahuan yang tinggi, ya. Sehingga beliau mengetahui semua hal di alam semesta ini. Itulah yang Buddha Gautama melatih diri lewat Satparamita, sehingga ketika diserang supaya dia membatalkan cita-citanya, dia bisa berlindung pada Satparamita yang telah disempurnakan, sehingga beliau berhasil selamat dan meneruskan perjalanannya sebagai Buddha. Nah, sampai sini kita mengambil contoh perjuangan beliau ketika mencapai penerangan sempurna. Ya, kebetulan hari ini kita memperingati 3 hal: kelahiran, pencerahan, dan parinibbana. Ya, karena menurut tradisi Theravada semua itu terjadi pada tanggal, bulan yang sama, yaitu tanggal bulan purnama Sidhi. Berarti kira-kira kalau kita yaitu hari Cakgung, ya, bulan purnama Sidhi, bulan terang. Mungkin juga ada yang bertanya, ya, sebenarnya Waisak itu apa sih? Waisak itu nama bulan, ya. Di India ada 1 bulan yang disebut Waisak, ya, sehingga karena kejadiannya pas di bulan Waisak, makanya kita dalam perayaannya disebut perayaan Waisak, ya. Sebenarnya itu adalah nama bulan, seperti di kita ada nama bulan Januari, Februari, Maret, ya. Di sana ada nama-nama bulan seperti itu. Jadi semoga supaya umat kita paham, ya. Jadi kalau ada yang tanya Waisak apa sih? Waisak adalah nama bulan ketika yang Pangeran Siddhartha dilahirkan dan yang Buddha melakukan pertapaan meditasi sampai mencapai pencerahan, dan yang Buddha Gautama parinibbana, ya, atau secara kasarnya dibilang meninggal, ya, pada tanggal yang sama. Jadi diperingati oleh semua umat, yang diambil secara nasional untuk merayakan peringatan Waisak. Dan yang paling penting, ya, sekarang dalam kondisi begini, ya, kita harus bisa menenangkan diri, ya. Jangan kita terlalu stres dan gelisah. Ambil kesibukan yang paling baik adalah kesibukan religi atau kesibukan agama, ya. Jadi kita bisa ibadah sendiri di rumah dengan baik, ya. Tapi kalau biasa kan di wihara ada romonya, romo censiang nih, kata yang biasa, yang mimpin, yang ngasih ceramah, yang ngasih duitnya enggak, ya, duitnya duit enggak, ya, ceramah dan mimpin ibadah, ya, mengajarkan cara-cara baca yang baik dan benar dengan irama khas masing-masing, ya. Jadi saya harap umat bisa tenang dan tidak mengalami keadaan yang kurang menyenangkan. Jadi anggap enjoy aja, ya.
Gimana caranya? Ya seperti yang saya sebutkan tadi, saya baca tiap pagi Tapecho 9 kali, terus baca Xiao Chou, baca Xin Qing, ya. Terus pelan-pelan kita tambahan pelajarin sutra, memperdalam ajaran Buddha, ya, supaya nanti setelah kita selesai musibah ini, kita bisa berkumpul lagi dan kita bisa lebih pintar, ya, dan juga bisa lebih melindungi diri sendiri dan keluarga. Bagaimana caranya? Kebajikan tadi saya sudah sebutkan, ya. Dalam keadaan begini kita yang mampu, ya, kita bisa membeli sesuatu untuk dibagikan kepada tetangga-tetangga kita yang kurang mampu, ya. Selain kita berbuat kebajikan kepada manusia, kita juga sedang melakukan tugas dari bodhisatwa. Nah, jadi kita mewakili bodhisatwa untuk berbuat baik di sekitar kita. Ya, kita ingat ajaran Maitri, Karuna, Mudita, dan Upeksa. Itulah yang diajarkan Buddha, 4 sifat yang harus dipunyai oleh umat Buddha. Karena inilah 4 sifat ketuhanan. Maitri, ulas asih, Karuna, cinta kasih, Mudita, mempunyai perasaan, ya, bahagia ketika melihat orang lain senang, ikut prihatin melihat orang lain yang kesusahan. Nah, itu mudita. Dan upeksa, nah ini penting untuk diri kita sendiri. Upeksa adalah batin yang seimbang. Jadi ketika terjadi musibah, kita nggak terlalu sedih atau menderita. Ketika terjadi kebahagiaan, kita nggak terlalu euforia dalam kegembiraan yang berlebihan, ya. Jadi itu namanya batin yang seimbang, yang harus dipunyai oleh umat Buddha sebenarnya, ya. Jadi kita bisa membagi waktu kita senang, ya, kita nggak terlalu berlebihan, ya. Misalnya melakukan hal-hal yang kurang berkenan, ya, misalnya pesta pora, dan juga melakukan hal-hal yang kurang baik, ya, pesta, misalnya pesta apalagi menyangkut narkoba, ya. Jadi itu nggak boleh, ya. Begitu pula ketika kita dalam keadaan sekarang, ya, kita dalam keadaan sulit, ya. Karena apa? Kita berhadapan dengan sesuatu yang nggak nampak. Kita berhadapan dengan sesuatu yang tersembunyi tapi bisa menyerang kita. Nah, disinilah kita harus waspada dan hati-hati, ya, ikutin arahan dari yang lebih paham dan ngerti, ya, misalnya pemerintah, ya. Kita dianjurkan untuk tidak melakukan interaksi dengan orang-orang di luar kita yang kita belum tahu apakah dia membawa virus atau tidak. Ya, seperti saya, ya, contohnya karena saya jualan, ya, buka toko, masih mau nggak mau berinteraksi dengan orang-orang, ya, karena memang diizinkan, karena kita menyangkut hajat banyak orang, ya, menjual minuman, air, ya. Jadi kita mau nggak mau harus supply, kalau enggak nanti orang kebingungan mau minum apa, ya. Jadi kita harus supply dan kita berinteraksi dengan orang-orang, tapi kita tetap harus jaga diri, ya. Ya, cuci tangannya sehari bisa 10 kali, belum pakai sanitizer, ya, terima duit cuci duit cuci, ya. Mau nggak mau kita harus ikuti. Jadi selain jangan kita ngandelin, wah saya udah berdoa tadi Tapecho 9 kali,
nggak usah jaga diri. Nah, itu salah sendiri. Ya, kurang waspada namanya. Ya, tapi tetap kita baca mantra-mantra ya untuk pelindungan diri. Pasang dupa ya, di depan pintu saya pasang dupa, karena bahkan dengar, kalau feeling saya dupa itu bisa mengeliminir virus juga ya. Mudah-mudahan virus yang mau mampir keluar lagi deh. Ya, di depan pintu saya pasang dupa seharian ya. Di dalam saya sediain tempat buat bersihin tangan ya, dan juga pakai masker ya. Ini juga mesti diikutin ya oleh umat-umat ya. Jadi jangan kita terlalu mengandalkan kepercayaan diri lewat doa juga ya, karena masalahnya sekarang yang kita hadapin adalah sesuatu yang agak luar biasa kalau menurut saya ya, agak luar biasa karena bisa menyerang orang sampai dan membawa pada kematian. Singkat kata, yang paling penting walau keadaan seperti ini kita harus bisa tenang, dan cara tenangnya salah satu cara yang paling baik adalah kita sembahyang ya, sembahyang dan membaca mantra dan sutra. Ya, itu jalan keluarnya yang bisa saya sampaikan, dan juga beberapa ajaran Buddha yang telah saya sampaikan ya. Akhir kata, semoga kita semua lolos dari musibah ini ya, dan juga kita akan melakukan doa ya, semoga virus ini cepat berakhir. Mari kita beranjali, kita baca doa mantra Avalokitesvara atau mantra Jianshou Kuan Yin. Om Ram Om Swa Namo Saptanam Samyak Sambuddha Kotinam Jita Om Jara Wajra Kundi Suwaha Om Bur Om Mani Padme Hum. Om Ram Om Swa Namo Saptanam Samyak Sambuddha Kotinam Jita Om Jara Wajra Kundi Suwaha Om Bur Om Mani Padme Hum. Om Ram Om Swa Namo Saptanam Samyak Sambuddha Kotinam Jita Om Jara Wajra Kundi Suwaha Om Bur Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Semoga dengan kekuatan, kebajikan, dan kebijaksanaan para Buddha, semoga wabah Corona COVID-19 yang melanda negeri ini dan seluruh dunia segera berakhir. Semoga semua makhluk menemukan kebahagiaannya seperti biasa. Semoga semua makhluk berbahagia. Selamat siang teman-teman sedharma. Semoga Anda semua selalu baik-baik dan sehat, dan setelah mendengarkan ceramah ini bisa lebih tenang, bisa lebih mengatasi kegelisahan, bisa lebih mengatasi stres ya. Jangan stres, oke?
Bye.